Sebenarnya tantangan yang paling besar ini apa sih Pak? Masih RT-nya masih ada, RT-nya masih warganya terdaftar, nggak ada. tapi warganya sudah pindah semua. Oke. Nah, ada warga yang sebenarnya tidak berdomisili di suatu wilayah, tetapi KTP-nya masih berada di tempat tersebut. Seberapa penting sih menurut Pak Kaban terkait dengan peran keluarga dan sekolah ini terkait dengan pendidikan politik bagi generasi muda kita? Ketika anak-anak ini melakukan sesuatu, mereka harus paham apa yang menjadi tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, hari ini jumpa lagi di podcast KPU Kota Samarinda. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan partisipasi pemilih di Kota Samarinda dan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Samarinda. Nah, untuk lebih jelas, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu dari Kepala Kesbangpol Kota Samarinda, Pak Yosua Laden. Siap. Ya, jadi kita baru bertemu pertama kali nih Pak ya. Padahal sudah beberapa kali kegiatan dengan KPU mengundang, tapi saya baru pertama kali ketemu. Nah, ini kami sudah membuat beberapa pertanyaan Pak terkait dengan partisipasi pemilih di Kota Samarinda. Sebagaimana di pemilu kemarin dan di pilkada Pak, di pemilu itu alhamdulillah partisipasi pemilih di Kota Samarinda itu meningkat melampaui target nasional. Tetapi ini berbanding terbalik dengan di pilkada. Kalau di pilkada tahun 2020 Pak, itu partisipasi pemilihnya itu 51%, sekitar itu. Nah, di tahun 2024 pilkadanya itu meningkat, tetapi tidak signifikan, hanya 59%. Ini bagaimana ini Kesbangpol memandang terkait dengan partisipasi pemilih di Kota Samarinda ini? Oke, baik. Makasih. Jadi untuk pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di 2024 kemarin memang menjadi fenomena yang menarik, di mana terjadi ketimpangan dengan kehadiran jumlah pemilih ketika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Iya. Ini juga mungkin bisa disebabkan oleh faktor dari hanya muncul calon tunggal. Tunggal, jadi di mana dari sisi elektabilitas Pak Wali Kota terpilih, Pak Andi Harun dan Pak Saifuddin Zuhri ini tinggi, ya, sehingga mengakibatkan sedikit orang yang berani untuk bertarung, ya, sedikit bertarung, akhirnya membuat masyarakat yang sudah ada menganggap, oh pasti ini yang jadi. Nah, akhirnya dengan itu yang ada di sebagian besar masyarakat Kota Samarinda membuat sedikit warga yang hadir. Walaupun sebenarnya pemerintah Kota Samarinda melalui Kesbang, melalui kecamatan dan kelurahan di 2024 kemarin melakukan sosialisasi yang masif. Iya, benar. Sosialisasi masif dalam artian kita ini menyampaikan apa sih efek dari ketika tidak ada kepala daerah terpilih. Ya, kita juga mengajak warga untuk bisa hadir dalam pemilihan kepala daerah. Kita juga menghimbau mereka membawa keluarganya apa semua. Tapi seperti saya bilang kembali, ada faktor di sebagian besar warga menganggap, oh pasti Pak Wali Kota, Pak Andi Harun dan Pak Saifuddin ini pasti terpilih. Akhirnya gitu ya? Orang jadi sedikit yang datang. Berbeda ketika pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif karena orang yang dipilih juga banyak, kebetulan juga kemungkinan ada keluarganya yang jadi calon. Akhirnya banyak nih yang ingin didukung. Nah, berbanding terbalik tadi dengan kepala daerah. Dan juga ketika di
pemilihan legislatif, kita tidak menutup mata. Banyak hal yang menggiurkan terjadi di pemilihan legislatif, iya. pemilihan presiden yang tidak ada ketika pemilihan kepala daerah. Nah, ini juga yang sesuatu yang ya, salah satunya tadi karena di legislatif kan banyak pesertanya. Betul. Ya. Jadi yang sosialisasi ke masyarakat lebih banyak, bisa lebih jadi masif. lebih banyak. Tidak seperti ini, hanya timnya tertentu saja. Iya. Terus Pak, gini, memang kalau kita bicara partisipasi pemilih di Kota Samarinda ini memang kadang-kadang kita merasa saya sendiri sebagai divisi sosialisasi pendidikan pemilih memang nggak down sih, tapi tetap berusaha. Tapi akhirnya gini, kembali lagi sebenarnya tantangannya tuh apa sih sebenarnya? Karena kalau kita berkaca tahun 2015 itu juga sama, 47%, kemudian meningkat lagi 51%, kemudian meningkat lagi 51%. Sebenarnya tantangan yang paling besar ini apa sih Pak Kaban? Oke, baik. Jadi di pemilu kemarin juga ada salah satu sebab ya. Salah satu sebab yaitu adanya relokasi di pinggiran Sungai Karangmumus. Oh, di Jalan Tarmidi dan sekitarnya. Pasar Segiri juga Betul. Pak ya. Akhirnya orang-orang ini ada yang karena tidak mengurus surat pindah, jadi akhirnya dia tetap berdomisili di tempat tersebut. Nah, jadi ini memang pemuktahiran data ini nantinya yang bersama-sama dengan Capil, ini harus kita sama-sama perkuat karena memang ada beberapa tempat yang sudah hilang, tapi masih RT-nya masih ada, RT-nya masih warganya terdaftar, nggak ada. tapi warganya sudah pindah semua. Oke. Nah, ini yang kebetulan masih ada. Begitu juga termasuk ada warga yang sebenarnya tidak berdomisili di suatu wilayah, tetapi KTP-nya masih berada di tempat tersebut. Akhirnya data pemilihnya pun di tempat tersebut. Betul. Sedangkan orangnya udah pindah jauh. Tidak hanya jauh, sebagai contoh nih, ada yang KTP-nya berdomisili di wilayah Kecamatan Samarinda Kota. Ya. Sedangkan tempat tinggalnya ada yang di daerah Samarinda Utara, ada yang di daerah Sungai Pinang, sehingga ketika pemilihan ada rasa, apalagi terutama biasanya itu hari libur tuh, ya. Bagi sebagian orang ketika hari libur, ada yang lebih olahraga, refreshing, kesempatan gitu ya Pak Kaban. Betul. Ketika pemilu kemarin, ketika saya pergi ke kantor, saya melihat begitu ramainya tempat olahraga. Padahal itu hari pemilihan Hari ya. pemilihan. Ada yang lebih pilih bersepeda, jogging bersama keluarga. Ya, mungkin setelah itu beliau pergi memilih. Tapi ketika momen itu tetap banyak sekali yang hadir di tempat olahraga tersebut. Jadi akhirnya mengakibatkan presentasi pemilih di Kota Samarinda itu naik tapi tidak signifikan. Betul. Nah, Pak Kaban, ini kan KPU Kota Samarinda sama Kesbangpol Kota Samarinda ini kan sering ada kolaborasi. Kira-kira ke depannya nih, kolaborasi yang seperti apa yang paling inovatif bisa jadi untuk kemudian meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu maupun pilkada selanjutnya? Oke, baik. Jadi di program di Kesbang di tahun depan juga mungkin kita tetap bekerja sama dengan KPU, yaitu untuk pemilihan ini yang kita sasar adalah anak-anak generasi muda. Oh, oke. Ya. Berarti sasarannya Anak SMP. generasi muda. SMP? SMP. SMA enggak? SMA ini tetap akan kita masuk, tapi mungkin tidak semasif seperti di SMP. Oh, gitu ya. Ya, yang kita harus tanamkan ini pada saat ini adalah kepada anak-anak usia dini pentingnya berpolitik. Oke. Ya, pentingnya berpolitik. Apa itu pengertian politik? Politik ini kan sebenarnya secara tidak langsung setiap orang sudah melakukan. Nah, tapi mereka belum sadar. Nah, inilah makanya perlu kita pelajari apa sih itu politik dan apa sih pentingnya berpolitik sejak usia dini. Ya, satu juga yang ingin kami tanamkan adalah ketika 5 tahun ke depan anak-anak ini merupakan pemilih pemula,
mereka bisa mengajak orang tuanya, bisa mengajak keluarganya untuk menghindari yang namanya politik uang. Oh, itu materi yang difokuskan gitu. Betul. Nah, ini adalah suatu goal besar apabila kita bisa mengajak anak-anak muda menghindari yang namanya politik uang. Berarti Pak Kaban ini kegiatannya ini dalam bentuk sosialisasi tatap muka atau masih ada bentuk-bentuk lain? Saat ini kita masih tatap muka, tapi nanti mungkin ada perbedaannya. Mungkin nanti narasumbernya yang kami ambilnya ini berbeda. Ya, dalam penanaman ilmunya ada yang kita ambil dari ahli politik, ada yang juga dari ahli psikologi juga kita ambil. Jadi kita berkolaborasi bersama, termasuk dari teman-teman inspektorat. Di Kota Samarinda, inspektorat ini ada beberapa yang merupakan binaan dari KPK. Ya, jadi mereka lebih kepada mengubah pola pikir anak-anak. Seperti contoh nih, membuang sampah sembarangan itu sudah perilaku yang salah. Nah, dari usia dini inilah yang kita coba tanamkan kepada mereka. Iya. Ini kan Pak Kaban, kalau nggak salah saya hitung, kita KPU Kota Samarinda udah 9 kali diundang sebagai narasumber di kegiatan pendidikan politik yang diadakan oleh Kesbangpol Kota Samarinda. Nah, kalau nggak salah ada beberapa DM di IG KPU Kota Samarinda itu bertanya, ini kira-kira kami juga pengen dong didatangi oleh Kesbangpol sama KPU Samarinda. Ini kira-kira gimana Pak? Gimana caranya supaya mereka itu bisa didatangi oleh Kesbangpol Kota Samarinda? Apakah langsung datang ke kantornya atau hubungi nomornya siapa? Oke, baik. Nanti silakan nih, bisa tadi dari KPU tadi, silakan bisa dikirimkan ke kami alamat sekolahnya. Karena memang jumlah sekolah yang ada di Samarinda ini kan sangat banyak. Anggaran kami terbatas, jadi kami juga kemarin mengambil yang per kecamatan, ngambil berapa sekolah, ada presentasinya, dan ini belum habis. Kami pun juga belum masuk ke sekolah-sekolah swasta. Jadi mungkin di tahun depan ketika anggaran mencukupi, kita akan masuk ke sekolah swasta juga. Berarti Pak Kaban bisa jadi nanti, ini jumlah SMP kan lumayan banyak Pak ya, negeri aja berapa, ada 46 atau berapa? Di Samarinda ini kayaknya lebih dari 100. Oh, sudah dengan swasta itu Pak ya. Berarti nanti tahun depan, apakah semua sekolah ini akan didatangi oleh Kesbangpol atau seperti apa Pak Kaban? Nanti kita lihat kondisinya. Tapi yang jelas sudah ada beberapa yang memang menjadi target kami. Ya, mudah-mudahan bisa terpenuhi ketika di tahun 2026 ini. Oke, berarti nanti teman pemilih kalau mau didatangi sama Kesbangpol Kota Samarinda langsung bisa hubungi di KPU Kota Samarinda atau di bisa IG-nya Kesbangpol. Iya, bisa DM langsung ke IG Kesbangpol Kota Samarinda. Betul, gitu Pak ya. Ya. Nah, terus Pak, ketika kita bicara pendidikan politik, itu kan kita tidak hanya bicara terkait dengan saat pemilu maupun pilkada saja, tetapi pendidikan politik itu bisa dari rumah dan bisa jadi di sekolah juga. Nah, kira-kira seberapa penting sih menurut Pak Kaban terkait dengan peran keluarga dan sekolah ini terkait dengan pendidikan politik bagi generasi muda kita? Sangat penting. Sangat penting Pak. Sangat penting bagi saya. Saya kebetulan lahir dari keluarga yang memang cukup aktif di bidang politik. Ya. Kita juga bisa melihat kalau pelajaran PPKN dan sebagainya itu juga mengajarkan ada hal politik kita. Hal politik yang terkadang secara tidak sengaja kita lakukan di keluarga ya, adalah ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, dia dengan berbagai macam alasan meminta kepada adiknya. Jadi si kakak yang disuruh dengan berbagai macam cara dia meminta kepada adiknya yang melakukan tugas. Kan saat itu adalah salah satu
cara berpolitik dilakukannya. Cara untuk mendapatkan sesuatu gitu Pak ya. Orang lain yang disuruhnya demi dia tidak mendapatkan tugas. Dia yang diperintahkan, tapi orang lain yang bekerja. Kan sana itu adalah salah satu cara berpolitik kita. Nah, ya, pada anak-anak ini yang mungkin yang lebih kami tanamkan itu adalah etika berpolitiknya. Ya. Kemudian ketika anak-anak ini melakukan sesuatu, mereka harus paham apa yang menjadi tujuannya. Jadi seperti ketika kita hadir di pemilihan OSIS di sekolah. Pemilihan OSIS ini kita sudah menjadi miniatur. Ya. Ada beberapa pemilu gitu Pak ya. Pemilu. Ada beberapa calon yang hadir dari perwakilan antar kelas, ada yang dari satu kelas, ada yang cowok dan cewek, dan sebaliknya. Nah, ini kan juga sebenarnya mereka sudah mulai mengatur. Ada yang memang anaknya pintar olahraga, ada yang memang pintar berdebat. Ini kan sudah sebenarnya mereka sudah mengatur bagaimana cara memilih pemimpin, memilih yang mana yang bisa menjadi yang terbaik. Nah, seperti contoh ketika di situ yang kita tanamkan, yang ketika pemilihan kita juga sarankan, kita juga anjurkan kepada anak-anak yang dipilih itu adalah programnya, visi misinya, bukan hanya karena orangnya ganteng, karena orangnya gagah, tapi lebih kepada visi misinya. Nah, itulah yang nantinya ketika 5 tahun ke depan anak-anak ini belajar. Oh, visi misinya ini, programnya ini tidak mendukung nih. Visi misi ini, program ini tidak mungkin terlaksana. Anak-anak yang saat ini masih muda, 5 tahun ke depan mereka bisa tahu. Oh, ini hanya buang-buang, istilahnya menghabiskan baterai. Ya, ini hanya buang-buang waktu. Tapi ada memang orang-orang yang memang punya program, tapi mungkin karena keterbatasan ekonomi, kurang sosialisasi, dia hingga akhirnya tidak terpilih. Ada orang yang karena hanya punya rezeki banyak, bisa sosialisasi kemana-mana, sedangkan programnya sebenarnya kurang bagus, terpilih. Nah, ini yang ke depan yang harus... Jadi pada intinya itu memang harus sosialisasi sebanyak-banyaknya ya, memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Dan programnya pun juga harus mendukung. Nah, ini juga yang ke depannya juga harus sama-sama KPU dan Kota Samarinda juga sama-sama bekerja bersama ini. Iya. Terus Pak, ini sih ada yang menarik sih sebenarnya terkait dengan Pemilos ini. Di tahun ini saja yang melaksanakan Pemilos itu baik di SMP maupun SMA itu kan banyak Pak ya. Dan saya pikir juga Kesbangpol juga sudah mengawal beberapa sekolah yang melakukan Pemilos. Nah, seperti tadi Bapak bilang bahwa Pemilos itu sebenarnya miniatur daripada pemilu dan pilkada. Kira-kira ini Pak, bisa nggak kira-kira dari Kesbangpol ini semacam program Pemilos serentak gitu Pak untuk tingkat SMP sekota Samarinda? Gimana Pak? Ini ide yang menarik. Ide yang menarik. Oke, nanti kami siapkan tahapannya, kami siapkan. Mungkin untuk 2025 ini sudah, 2026 sudah susah ya. Karena biasanya ada yang perbedaan pemilihan. Nah, seperti yang kami datangi kemarin, ada yang memang sudah siap melaksanakan, ada yang berbeda 2 minggu. Nah, jadi kalau ketika ini mau serentak, nanti mungkin kami bersama dengan Dinas Pendidikan yang membuat tanggal bersamanya. Ya, ini bisa jadi nggak Pak, kegiatan yang bisa dilaksanakan, dikolaborasikan antara KPU dan pemerintah daerah, bisa gitu ya Pak ya? Oh, sangat-sangat bisa. Ya, kami sih sebenarnya ide terkait dengan pemilu serentak itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu, tapi karena tahun lalu itu adalah masih tahapan pilkada, jadi ini kesempatan ada Pak Kaban gitu ya. Bisa gitu Pak ya? Bisa, harusnya bisa. Tapi semua tetap menunggu titik terang.
Oh, Lebih siap-siap. terang. Kami siap menunggu aja Ya. sih Pak. Ketika nanti Kesbangpol udah bilang, ayo kita kolaborasi terkait dengan pemilu serentak. Oke, nanti kita jalan sama-sama. Nanti kami kita siapkan bersama dulu tahapannya. Modulnya ya, Ya, gitu modulnya sehingga ini pun juga bisa disosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Ya, kita juga harus mempersiapkan, kan tidak mungkin kita siapkan di Januari untuk dilaksanakan November dan September kalau ada yang berbeda tanggalannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini Pak ya, masih terkait dengan partisipasi pemilih di Samarinda. Berarti nanti di tahun 2026 itu hanya ada kegiatan pendidikan politik di SMP. Kalau kegiatan politik untuk sosialisasi di masyarakat, misalnya disabilitas, misalnya kaum perempuan, belum? Jadi untuk sementara mungkin belum. Masih fokus di masih SMP fokus sekolah dulu, karena juga efek dari penurunan TKD ini juga membuat kegiatan juga berkurang. Nah, kami di 2026 murni ini hanya masih kepada beberapa program prioritas. Nah, mudah-mudahan satunya yang ketika tadi itu, Pak, ya? mudah-mudahan ketika 2026 perubahan ada anggaran yang lebih baik, ada keputusan penambahan dari pusat, mungkin kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Kita juga sebenarnya di pendidikan politik ini juga sangat banyak kepada perempuan, kepada disabilitas tadi, termasuk juga kepada kepada pekerja swasta, lebih kepada para manajemennya. Jadi kadang-kadang ada yang ketika bekerja, ketika ada pemilihan, ada yang hanya dikasih waktu 3 jam. Ya, jadi singkat sekali. Jadi kalau dia tidak hadir, dia potong gaji. Jadi akhirnya Berarti orang ada yang lebih kepada pengelola atau kantornya. betul. Nah, ini yang harus nanti ke depannya harus disosialisasikan. Mereka punya hak dan kewajiban untuk memilih. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pihak swasta juga. Siap. Nah, berarti ini Pak, di tahun 2029 nanti kan anak-anak SMP yang saat ini umurnya 13 tahun, 14 tahun, di 2029 nanti kan mereka udah 17 tahun, berarti kan sudah boleh memilih. Ini kira-kira Pak, apa pesan buat yang pemilih pemula nanti yang akan memilih di tahun 2029? Mungkin bisa disampaikan kepada pemilih yang ada di rumah. Baik, kepada adik-adik yang di 2029 akan jadi pemilih pemula, tolong diingat, pilihlah calon yang mempunyai visi, misi, program yang terbaik, visi, misi, dan program yang bisa dilaksanakan. Jangan memilih seseorang hanyalah karena tampangnya, tapi dari visi, misi, dan programnya. Itu yang harus kita pilih. Siap. Oke Pak Kaban, nanti kami tunggu kolaborasi selanjutnya. Kami Siap. selalu siap kapanpun jika Kesbangpol Kota Samarinda memerlukan kami siap dengan senang hati dan sangat terbuka. Mungkin itu Pak Kaban, terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kota Samarinda. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Masih panjang perjalanan kita ini Pak, karena di pemilu kan masih tahun 2029. Jadi masih banyak waktu untuk kita melakukan kolaborasi terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih ini. Bisa jadi mungkin dari Kesbangpol bisa jadi penelitian atau apa yang menjadi penyebabnya. Nantilah kita akan ngobrol-ngobrolkan di lain waktu. Ini tuh teman pemilih, demikian untuk obrol-obrolan santai kita pada hari ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.